Pada akhir tahun 1948, sampai pertengahan tahun 1949, Jenderal Sudirman menerapkan taktik perang gerilya, menembus hutan rimba di perbukitan Gunung Wilis bagian timur atau wilayah Kediri. Perjuangan Jenderal Sudirman itu didampingi para prajurit dan rakyat yang sangat setia menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Peristiwa bersejarah tersebut sesuai dengan slogan TNI masa kini, yaitu, TNI kuat bersama rakyat. Sinergitas tentara dan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu, mirip dengan Kerajaan Kediri abad ke-12 ketika menjaga kedaulatan wilayahnya. Saat itu, Kerajaan Kediri memang lebih memusatkan perhatian pada sistem pertahanan. Hal ini masih berhubungan dengan terjadinya peperangan secara terus-menerus akibat peristiwa pembagian kekuasaan Raja Airlangga atas Jenggala dan Panjalu. Dalam periode pemerintahan sebelumnya, permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga mengakibatkan gejolak peperangan yang terjadi sewaktu-waktu. Selama ini mungkin menjadi pertanyaan besar, mengapa Kerajaan Kediri memiliki persebaran peninggalan arkeologi pada daerah-daerah yang jauh dari wilayah Kediri sekarang? Hal itu disebabkan, Kerajaan Kediri memiliki kekuasaan berupa dataran rendah yang secara geografis dikelilingi benteng-benteng alam berupa pegunungan, mulai dari Gunung Wilis yang membentang di bagian barat, Gunung Pandan di bagian utara, Pegunungan Anjas-Moro, Kawi, dan Kelut di bagian timur, dan Pegunungan Selatan di bagian selatan. Dataran rendah Kerajaan Kediri amat subur akibat abu vulkanik Gunung Kelut, kaya sumber mata air, dan dilewati Sungai Brantas. Di tepi-tepi sungai itu dihuni oleh masyarakat yang disebut tani atau desa, dan wisaya atau kumpulan beberapa tani. Informasi itu didapat berdasarkan prasasti yang tersebar mulai dari Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, hingga Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Keberadaan masyarakat tani dan wisaya tersebut berperan penting, karena hidup di antara celah-celah lembah, jalur menuju pusat kerajaan. Pengetahuan geopolitik dan geostrategi itu wajib dipahami oleh raja dan pejabat tinggi kerajaan lainnya, misalnya, pejabat tinggi kemiliteran, prajurit, dan semua abdi dalam Kerajaan Kediri yang bertugas menjaga kedaulatan wilayah. Para raja dan pejabat tinggi kemiliteran dengan gelar Rakrian Kanuruhan menempatkan beberapa batalion-batalion tempur di celah-celah lembah pegunungan jalur masuk menuju pusat kerajaan. Fakta itu tertuang dalam prasasti Jaring yang berangkat tahun 1181 Masehi. Piagam itu menyebutkan adanya kelompok prajurit dengan bendera Makasih-Kasir bergambar kerbau, menjangan, lembu, dan gajah. Ada juga yang bergambar macan putih dan macan kumbang. Mereka bertugas menjaga perbatasan di celah tenggara. Dalam prasasti dijelaskan, bahwa pejabat militer pengaman perairan atau sungai disebut dengan Senopati Sarwajala. Sungai yang dimaksud tersebut tidak lain adalah Sungai Brantas, yang merupakan jalur masuk melalui perairan menggunakan perahu-perahu sungai. Sementara itu penjagaan perbatasan di celah barat daya dilakukan oleh Batalion Tempur Samya Haji Katandan Sakapat, atau raja yang membawahi pejabat dari 4 penjuru wilayah. Hal ini berdasarkan isi prasasti Kamulan. Dikisahkan mereka memiliki kelompok prajurit dengan bendera bergambar kerbau, singa, dan nama raja. Mereka juga pernah menghadapi musuh dalam jumlah besar yang berasal dari timur. Dalam naskah Kakawin Sumana Santaka diceritakan, bahwa Samya Haji merupakan prajurit tangguh dan sangat setia kepada raja. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan tentang WIUH atau formasi dan strategi perang. Keberadaan batalion tempur dengan beberapa kelompok prajurit berbendera Makasih-Kasir tersebut tersebar hingga daerah Tulungagung Selatan, seperti tertulis dalam prasasti Lawadan. Ketika para panglima perang dan prajurit Kerajaan Kediri melaksanakan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan, mereka dibekali pengetahuan beberapa bentuk formasi perang atau dalam bahasa Jawa kuno disebut WIUH. Dalam Kakawin Baratayuda diceritakan terdapat beberapa bentuk formasi. Antara lain, Wukir Sagara WIUH atau formasi Gunung Samudra, Wajratiksna atau formasi mirip senjata Bajra,
Garuda Wiuha atau formasi Garuda, Gajah Mata Wiuha atau formasi gajah mengamuk, Cakra Wiuha atau formasi roda, Makara Wiuha atau formasi supit urang, dan beberapa strategi perang lainnya. Sementara itu, dua celah di bagian utara dan timur telah dijaga oleh kekuatan unsur masyarakat. Mereka sejak lama sudah memiliki kesetiaan kepada para raja kerajaan Kediri secara turun-temurun dan memiliki jiwa militerisme, pertahanan dan pengamanan celah utara dalam membendung serangan musuh. Dibuktikan pada prasasti Mataji. Sementara itu pertahanan dan pengamanan celah timur dibuktikan dalam prasasti Hantang. Kitab Kakawin Sumana Santaka menceritakan ketika terjadi serangan musuh secara mendadak, maka akan dipukul kentongan sebagai tanda bahaya. Mereka yang akan ikut berperang akan tetap bersiap siaga dengan senjata-senjatanya dalam menghadapi musuh. Sementara yang tidak ikut berperang akan mengungsi di daerah-daerah aman. Ketika terjadi huru-hara peperangan, raja beserta keluarganya berada di tangan prajurit pangalasan atau pasukan pengawal pribadi raja. Para prajurit pangalasan kerajaan Kadiri telah mampu bertindak dengan cepat dan sangat mengenali daerah-daerah yang aman untuk mengamankan raja dan keluarganya dari serangan musuh. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa pada abad 12 Masehi, para raja dari kerajaan Kadiri selalu selamat dari serangan musuh dan dapat kembali ke tahtanya. Mereka sudah mengetahui sistem mitigasi bencana menghadapi bahaya peperangan yang tersusun secara matang. Kerajaan Kadiri akhirnya jatuh pada tahun 1144 Saka atau 1222 Masehi, akibat serangan pasukan Ken Arok dari Tumapel. Peristiwa itu diceritakan pada kitab Pararaton. Kekalahan tersebut diperkirakan karena bocornya strategi pertahanan dan pengamanan akibat para bujangga Sewa Sogata dari Daha mengungsi ke Tumapel. Mereka meninggalkan Kediri karena tersinggung atas ulah Raja Kediri terakhir bernama Dandang Gendis atau Kertajaya, yang memaksa mereka untuk menyembahnya. Sejak itu wilayah Daha yang dahulu menjadi kekuasaan kerajaan Kediri, menjadi daerah bawahan dari kerajaan Singosari. Sistem pertahanan dan keamanan kerajaan Kediri bukan hanya menggunakan benteng alam berupa deretan pegunungan, tapi juga diperkuat dengan sinergitas prajurit dan rakyat kerajaan. Widya Nayati menyebutnya benteng jiwa. Sistem tersebut telah mampu menyelamatkan kerajaan Kediri dalam 1,5 abad lebih 22 tahun. Benteng tersebut berakhir karena pengkhianatan sekelompok kaum bujangga Sewa Sogata, yang mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem pertahanan dan keamanan yang telah diciptakan oleh para raja, pejabat tinggi dan pejabat militer kerajaan serta diwariskan secara turun-temurun. Peristiwa bocornya strategi pertahanan kerajaan Kediri dapat menjadi pelajaran pada masa sekarang. Selain pertahanan militer berupa pasukan dan piranti perang lainnya, unsur yang tak kalah penting adalah benteng jiwa kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan kedaulatan.